Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Alamsyah dengan NIM 1032400244. Program Studi Manajemen Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang seleksi karyawan, mulai dari definisi, tujuan, indikator, tahapan, serta tren seleksi karyawan di tahun 2025. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi. Menurut Rifai, seleksi karyawan merupakan rangkaian tahapan khusus untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima di suatu perusahaan. Seberapa pentingkah seleksi karyawan? Seleksi karyawan menjadi penting karena ada dua hal. Yang pertama ada kualitas karyawan. Seleksi menjadi penting agar bisa menyeleksi karyawan mana yang tepat untuk suatu posisi di suatu perusahaan tersebut. Jika salah memilih orang, perusahaan dapat mengalami kerugian baik secara kinerja maupun hasil akhir. Yang kedua, karena proses rekrutmen atau seleksi itu mahal, mulai dari iklan lowongan, tes, hingga pelatihan. Jadi, seleksi harus tepat agar investasi perusahaan tidak menjadi sia-sia. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari seleksi itu sendiri. Tujuan yang pertama itu untuk memastikan perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. Ini penting karena kesesuaian kemampuan dengan jabatan adalah kunci kinerja yang optimal. Yang kedua, untuk memastikan investasi terhadap sumber daya manusia akan memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Dan yang ketiga, untuk memberikan keadilan kepada semua pelamar, seleksi yang baik harus bebas diskriminasi dan berdasarkan kemampuan nyata. Dan yang keempat, yang terakhir, tujuannya untuk mencegah resiko munculnya karyawan yang dapat merugikan organisasi ataupun perusahaan, baik secara perilaku maupun kinerja. Yang selanjutnya ada indikator seleksi karyawan. Ada beberapa indikator untuk melakukan seleksi. Yang pertama adalah pendidikan. Latar belakang pendidikan membantu perusahaan menilai apakah pelamar memiliki dasar pengetahuan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Dan indikator yang kedua adalah pengalaman kerja. Seorang pelamar yang sudah memiliki pengalaman biasanya dianggap lebih siap untuk bekerja karena sudah memiliki kemampuan yang relevan dengan posisi tersebut. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Karyawan dengan kondisi fisik yang baik akan lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang rendah. Indikator yang keempat adalah tes tertulis, yang biasanya berisi soal-soal verbal, numerik, logika, hingga tes persepsi. Tes ini membantu perusahaan memetakan kemampuan dasar kandidat. Yang kelima, yang terakhir adalah wawancara. Dalam wawancara, perusahaan dapat melihat bagaimana kandidat berkomunikasi, bagaimana cara ia berpikir, serta bagaimana sikap dan motivasinya terhadap pekerjaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahapan proses seleksi. Tahapan yang pertama adalah tahapan wawancara awal. Wawancara ini digunakan untuk menyaring secara cepat berdasarkan persyaratan dasar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah tes seleksi. Tes seleksi di sini perusahaan mulai menilai kemampuan pelamar lebih mendalam, mulai dari tes kemampuan teknis, kepribadian, hingga tes kecerdasan.
Yang ketiga adalah tahapan wawancara ketenaga kerjaan. Ini merupakan wawancara utama yang menentukan apakah pelamar benar-benar cocok dengan posisi tersebut. Bentuknya ini bisa berupa wawancara 1-1, wawancara panel, ataupun wawancara atau interview grup. Nah, yang keempat ada pemeriksaan latar belakang. Di sini perusahaan akan memverifikasi apakah data pelamar seperti pengalaman kerja, rekomendasi, atau kejujuran dalam memberikan informasi kepada perusahaan itu sesuai dengan yang dikatakannya atau tidak. Yang kelima yaitu ada evaluasi medis. Biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa pelamar memiliki kondisi kesehatan yang mendukung untuk pekerjaannya. Setelah semua tahapan tersebut, perusahaan akan membuat keputusan seleksi berdasarkan seluruh hasil penilaian di atas. Jika pelamar dinyatakan diterima, maka perusahaan akan memberikan surat pengangkatan sebagai tanda resmi bahwa pelamar tersebut telah menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya ada faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Faktor pertama yaitu kondisi penawaran tenaga kerja. Jika banyak pelamar kerja yang berkualitas, maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan karyawan yang terbaik. Yang kedua ada faktor etika. Keputusan seleksi harus berdasarkan profesional, bebas dari nepotisme, favoritisme, maupun suap. Yang ketiga, berdasarkan dana dan fasilitas. Tidak semua perusahaan punya anggaran besar, sehingga jumlah pegawai baru harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut. Yang keempat, kesamaan kesempatan, yaitu memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, warna kulit, atau hal diskriminasi lainnya. Yang kelima, ada analisis jabatan. Analisis jabatan sangat penting untuk memastikan perusahaan mengetahui secara tepat tentang syarat dan tugas kerja. Yang keenam, ada perencanaan sumber daya manusia. Agar rekrutmen sesuai dengan target kebutuhan tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kualitas rekrutmen. Rekrutmen yang efektif biasanya menghasilkan pelamar yang lebih berkualitas, sehingga seleksi menjadi lebih mudah. Dan yang selanjutnya adalah tren seleksi karyawan di tahun 2025. Yang pertama yaitu kemampuan teknologi dasar, penggunaan aplikasi kolaborasi, analitik sederhana, hingga kemampuan beradaptasi dengan AI. Yang kedua ada soft skill, kemampuan komunikasi, problem solving, kerja tim, hingga pengambilan keputusan kini menjadi nilai utama dalam proses seleksi. Yang ketiga ada adaptasi dan grow mindset, yakni mereka yang cepat belajar dan siap menghadapi perubahan yang tidak pasti. Yang keempat, ada cultural fit, yakni kemampuan kandidat menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya perusahaan. Yang kelima, memiliki kemampuan analisis dan berpikir kritis, yakni di era sekarang hampir semua pekerjaan modern menuntut keputusan berbasis data. Yang keenam ada integritas dan tanggung jawab, di mana kejujuran, kedisiplinan, etika menjadi fondasi penting dalam dunia profesional saat ini. Itu dia sedikit ringkasan tentang seleksi karyawan. Semoga membantu Anda memahami bagaimana perusahaan memilih kandidat terbaik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.